ke Bu Nur Samsiah itu, jalurnya Bu Nur Samsiah. Pendeta itu yang dari Kediri. Oh, Iya. Coba Nani tanyain Bu Nur Samsiah Pak Wayan. Oh iya, coba nanti saya calling lagi beliaunya Pak Victornya kepada Selamat siapa pagi, beliau itu Pak anunya gitu. Gilang. Oh, nggih. Nggih. Sukma, Sukma. Ye, sami-sami. Selamat pagi, Pak Eri. Pagi, Pak. Pak Dodi. Pagi. Kedengaran Bapak Dodi. Selamat pagi, Pak Azmi. Selamat pagi pagi, Pak Latino. Bapak Nagino. Selamat pagi Pak Fadoli. Siap, ya Haji. Assalamualaikum. Bahagia selalu. Dari Bekasi. Makin banyak sedulur saudara kita semua. Ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini wajah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sohib. Ya. Pak Sohib. Ya. Sekarang jadi sohib kita. Ya. Sohib. Selalu eksis. Jangan mengikuti Zoom. Amin, 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 amin. Biasa Pak Haji, Pak Haji Padoli. Ya. Siap, Bunda. Siap. Pak Haji Sohib. Ya. Ya, Bun. Ayo. Bunda. Ya, pagi. Yuk. Semangat, Sama-sama. semangat. Pagi Bunda. Semangat. Yuk. Semangat. Anak. Pak Wayan, sehat Pak Wayan. Ya. Alhamdulillah Bunda. Pak Wayan lagi dingin ya? Lagi dinginan Pak Bunda, Wayan? itu Bunda. Oh, di mana? Jauh di mata, dekat di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, sama-sama Pak. Semuanya. Ya. Pagi. Waktunya kan jam 6, belum jam 6. Belum, santai saja. Sabar Masih Pak 4 Haji, menit. sabar. Masih 4 menit lagi. Masih 4 menit. Salam sukses semua, salam sehat. Saya. Salam sehat. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Bukan cuma 3 ada di dia. Pagi. Pak Jita, Pak Haji Suyatno, Selamat pagi semua. semua. Pagi. Alhamdulillah. Wih, bar ngopi na tenan Pak Haji Yatno. Padoli. Kalau Ya, ngopi siap. Pak. Nih, Closing masa beliau ini luar Sama singkong biasa. rebus. Alhamdulillah. Terima kasih doanya. Closing kita bersama. ya. Iya, tulur-tulurin dong Pak Muhammad Padoli. Siap, siap. Alhamdulillah. Pokoknya siapapun closing bahagia buat kita bersama. Iya, Amin, amin. iya, betul. Kalau closingnya masal bersama-sama kan, waduh dahsyat banget ini. Wah, dahsyat benar, Masya Allah. Info terbaru aplikasi belum ya? Aplikasi belum selesai ya aplikasi ya? Belum. Kok semalam kabarnya ada yang udah tembus, bagus. Yang belum ya? Tapi saya buka belum ada, Bun. Belum ya? Ya udah, sabar kita tunggu. Kita doakan cepat selesai lah. Iya, mudah-mudahan cepat beres. Jadi kliknya nggak terlalu banyak ya. Pagi Bu Dewi, Bu Ariandi. Ya. Pagi Pak Ikada. Pak Ikada ya. Ada bunyi nih ya. Pak Ikada jangan lupa nanti siang. Jangan nggak datang ke Parahyangan. Suara ibu lagi masih bagus ini. Nggak kuat ini. Kemarin Ibu ke Bu Bakrah ya? Minggu kemarin ya?
Iya, sepulang dari acara itu ke sana. Nah, jaket tinggal di Serang dua-duanya. Akhirnya nggak pakai pulang pergi itu kedinginan menggigil batuk-batuk sepanjang jalan itu luar biasa. Pagi Bu Susu. Pagi Bu Susu. Seger-seger semua. Udah pada ngopi belum? Sedang Ini ya emang kebetulan habis mandi basah. Waduh. Apa itu? Alhamdulillah seger Saya sih airnya. mandi basahnya sendiri Pak, Airnya ada di jomblo. mana-mana ya Pak Asminya. Air turun di belakang saya. Ini pasti basah, Bu. Akan panas. Karena udah gatel kan Udah kepalanya. siang tuh Pak Asmen itu. Pak Asman, di mana hujan ta? Iya, hujan lokal. Oh, udah Nah, kemana-mana ini. melayang ya Pak Ikada. Dia nggak tahu ibunya ini jomblo. Sudah muncul. Nah, itu hujan. Belakangnya hujan ya Pak Asman. Itu Pak Iya Asmi. hujan, Pak. Di tempat saya hujan. Ya Kirim Allah. Udah lama nggak Hujan hujan udah ya. Tapi Di gerimis sini nggak terlalu lebat. gerimis dikit. kirim ke Lampung Pak hujannya. Hebat. Ditunggu. Di Bandung udah lama nggak hujan. Iya, udah lama nggak hujan. Ya, panasnya minta ampun. Wah, debu Oh, kemana? Sama di Demak juga gitu panasnya minta ampun. Oh iya Bu ya. Nggak ada Bapak Ibu, air. kita mulai ya. Baik. Ya, Pak. mari. Siap. Oke, kita mulai ya. Jar. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Bapak Ibu para Zoomer pagi yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pagi. Mohon nun sewu semuanya di mute ya. Halo, mohon di mute. Saya belum jadi host ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah dimulai Bu. Mohon di mute semuanya, mohon di mute. Ya. Mohon di mute, Ibu Berti. Baik Bapak. Sabar lagi ada kerjaan. Oke, Ibu Ita. Baik Bapak, sabar. Maklum. Oke, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan beberapa nikmat yang begitu luar biasa, masih bisa berjumpa di Zoom pagi ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan sesuatu apapun. Kita doakan para ketua-ketua HK yang saat ini kurang sehat segera diberikan kesehatan. Kita doakan saudara kita, member-member kita yang di air, yang masih sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan kelancaran usahanya semuanya, dan rezekinya melimpah ruah. Amin. Dan kita doakan semuanya, Amin ya Rabbal alamin. seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, monggo kita doakan, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan. Baik yang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh kembali, yang diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu para Zoomer pagi yang berbahagia, pada hari ini sengaja saya mintakan untuk Bapak Haji Ahmad Darmawan untuk bisa merefresh kegiatan kita agar kita bisa mencontoh ya pembacaan buku bijak, tidak hanya sekedar membaca tetapi monggo kita ikuti contoh-contoh beliau dan petuah-petuah beliau sehingga kita ke depan untuk kegiatan Zoom tidak hanya sekedar ikut Zoom tetapi bisa memaknai sampai ke hati. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, pada session-session berikutnya ya kita akan berikan
kepada ketua-ketua HK terpilih untuk bisa memilah dan memilih siapa-siapa yang pantas dan dipantaskan untuk bisa membawa buku bijak untuk selanjutnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini akan diisi oleh Bapak Haji Ahmad Darmawan. Beliau adalah pengasuh Majelis Fikrul Mustanir Lampung. Dan beliau adalah sekaligus Wakil Direktur PT KLPI. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamun ala man ittaba huda. Keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian untuk kita semua yang selalu berada pada petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang, masih diberikan umur yang panjang hingga dapat berjumpa dan berkumpul kembali dalam kajian kita terkait dengan bagaimana cara menjadi pemimpin bijak. Para teman yang berbahagia, syukran kasir, terima kasih banyak, matur nuwun atas kehadiran panjenengan semua yang luar biasa. Di awal buku bijak diawali dari 9 orang Bapak Ibu. Di awal beberapa bulan yang lalu di saat kami mengadakan terkait dengan buku bijak di pagi hari, itu dihadiri 7 orang. Hari kedua naik 9 orang, ya. Masya Allah, Alhamdulillah, saat ini kita bisa melihat di setiap pagi, ya, hampir rata-rata di atas 50 orang kita sudah bisa ikut training di buku bijak pagi hari ini. Ini sebuah kesempatan bagi kita untuk mengupgrade diri, kesempatan bagi kita untuk menambah potensi dan menggali potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik pasti dilengkapi juga dengan berbagai macam peralatan untuk menuju sesuatu yang terbaik tersebut. Baik, insya Allah kita punya, hanya tinggal kita gali saja potensinya. Bapak Ibu yang berbahagia, di setiap pagi hari tentu suasana yang masih sangat-sangat fresh untuk kita belajar. Maka di sini kita belajar bagaimana menjadi orang bijak. Apakah orang-orang yang sudah belajar sudah tentu bijak? Belum. Ya. Maka kita belajar karena kita tahu bahwa kita semua manusia di mana terkadang itu kepleset, ya, terkadang melakukan satu kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tapi terus kita asah diri kita agar menjadi lebih baik setiap harinya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama manajemen, kami mengaturkan matur nuwun, terima kasih banyak atas keseriusan, atas guyub rukunnya, atas gotong royongnya, atas pemahamannya selama ini yang terus berkembang hingga menjadikan bisnis kita saat ini tidak hanya ada di 1-2 titik, ya, sudah ada di ratusan titik di seluruh Indonesia dan segera akan berkembang sampai ke mancanegara. Satu hal yang kita harus ingat, ya, itu salah satu bentuk kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semua, sedikit saya ingin mereview terkait dengan buku bijak kita, ya, yang selalu kita baca dan selalu kita jadikan sebagai pedoman di saat terjadi permasalahan di antara kita. Di sini pemimpin hebat belum tentu bijak, tapi pemimpin bijak pasti hebat. Pemimpin yang bijak itu pemimpin yang sudah selesai dengan keakuannya. Pemimpin bijak, pemimpin yang sudah menjadi makhluk merdeka. Pemimpin bijak, pemimpin yang betul-betul sudah selesai. Ya. Kita lihat bagaimana di dalam sejarah Republik Indonesia ada seorang jenderal yang kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Beliau memimpin tidak hanya dengan kekuatannya, tapi memimpin dengan kekuatan ruhiyahnya. Dia memimpin dengan kekuatan ruhiyahnya, dengan kekuatan batiniahnya. Secara jasadnya, beliau sangat ringkih. Beliau terkena banyak sekali penyakit, komplikasi sudah. Ya. Bahkan untuk berjalan saja beliau harus ditandu, Bapak Ibu. Tapi kita lihat, seorang yang berada di atas tandu mampu menggetarkan musuh dengan begitu rupa. Karena yang memimpin bukan lagi tubuhnya, tapi yang memimpin adalah sanubarinya. Dia terpimpin karena kedekatannya dengan Tuhan. Gitu?
Maka pemimpin yang hebat itu pasti bijak. Ya, pasti bijak. Setiap seruannya itu diiringi dengan kekuatan yang maha dahsyat dari getaran suaranya. Di saat beliau berkata maju, maka tidak ada satupun dari pasukan yang beliau pimpin itu mundur, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di saat beliau mengatakan maju, beliau sudah ada di garda terdepan. Itulah pemimpin hebat. Pemimpin hebat, pemimpin yang siap lapar di saat yang dipimpin itu belum makan. Pemimpin hebat siap kedinginan di saat yang dipimpin itu belum mengenakan selimutnya. Maka pemimpin hebat, pemimpin yang akan makan di belakang, ya, setelah orang-orang yang dia pimpin itu menjadi kenyang. Itulah pemimpin hebat. Maka pemimpin hebat, ya, belum tentu bijak, tapi pemimpin bijak pasti hebat. Kita tahu dan kita kenal dengan Pangeran Diponegoro, bagaimana cara beliau memimpin perang gerilya puluhan tahun, ya, itu luar biasa, ya. Kemudian ciri-ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Apa saat ini yang sedang kita lakukan, Bapak Ibu? Yang sedang kita lakukan adalah kita sedang belajar. Di setiap pagi hari kita membayar waktu kita. Pagi hari seharusnya kita bercengkrama dengan anak istri kita mengerjakan setiap aktivitas, berleha-leha mungkin kita, bermalas-malas di tempat tidur, tapi pagi hari ini, mungkin sudah beberapa bulan belakangan ini, kita diminta duduk untuk belajar. Ya. Belajar dari pengalaman saudara-saudara kita. Belajar dari bagaimana cara hidup yang kemudian diajarkan di buku bijak. Berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan. Sama halnya di saat kita mau ujian, ya, buku bijak, ya, ini bukan ujuk-ujuk. Buku bijak ini bukan buku yang kemudian hanya dibuat, dicetak, kemudian disebarkan. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Di sini banyak sekali petuah-petuah, ya, dari seorang raja diraja yang bernama Sulaiman, kalau kita sebut, atau Solomon, kalau disebut oleh saudara-saudara kita yang Kristiani. Di sini adalah petuah sekaligus cara hidup orang-orang bijak. Ya. Tidak bertinju sembarangan. Nah, di saat kita mendapatkan jadwal untuk membacakan buku bijak, ditadaburi dulu. Ya. Ditadaburi dulu, dibaca dulu, ya, tidak serta-merta pada waktu kita mau membaca, sak-dek-saknyet pada waktu itu dibaca. Maka kita kurang taste, ya, tidak memiliki taste, kurang kerasa, gitu ya. Dibaca, ditadaburi, kemudian kita kaitkan dengan polarisasi kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan menemukan, oh ternyata selama ini saya kurang tepat di sini. Maka kita memperbaiki. Ya, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Luar biasa, orang-orang bijak adalah orang-orang yang suka membaca. Saat ini di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin kita di antaranya, itu orang-orang yang sangat malas untuk membaca. Dan itu diakui oleh kita sendiri, Bapak Ibu. So, sekarang berapa persen dari kita yang masih suka membaca? Gitu? Karena sudah terlalu banyak berita-berita yang ada di sekitar kita, hingga kita lupa bahwa ada sesuatu yang baik dari berita yang harusnya kita ambil. Ya. Jadi, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Kepemimpinan terhadap siapa? Terhadap diri kita. Yang pertama dan yang utama terhadap diri kita. Musuh yang terbesar bukan ada di luar. Musuh yang terbesar ada di dalam. Musuh yang terbesar itu diri kita sendiri. Nafsu kita. Maka kalau teman-teman yang muslim mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa dia mengenal dirinya, dia kenal Tuhan. Waman arafa rabbahu fasadal jasad. Kalau sudah kenal dengan Tuhannya, ya, maka binasa dia. Kebinasaan kita itu terletak pada ketidakmampuan kita. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya upaya kecuali apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Masya Allah. Tidak ada, ya. Tidak ada. Contoh, ya. Saya sering mencontohkan. Siapa sih diri kita? Gitu. Kalau kita kemudian lalai dengan zat yang maha memimpin kita, bahkan kita itu tidak ada, Bapak Ibu. Aslinya tidak ada. Ya. Aslinya kita tidak ada. Kalau kita tidak mampu melatih kepemimpinan setiap hari, kalau kita tidak mampu melatih kepemimpinan setiap hari, maka selamanya kita akan dipimpin oleh orang-orang di atas kita. Siapa? Setan. Nafsu kita. Kalau manusia sudah dipimpin dengan hawa nafsunya, maka dia sudah lebih buruk daripada binatang. Masya Allah. Ya. Kalau manusia sudah dipimpin oleh nafsunya, bayangkan, ya, manusia dipimpin oleh nafsu.
itu selesai. Tidak hanya dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin sekupnya lebih luas. Tidak hanya lingkungan, tidak hanya keluarga, tidak hanya masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang kemudian memiliki kepemimpinan tapi tidak upgrade, ya, maka akan menjadi orang-orang yang sombong dan akan menghancurkan. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, menjadi orang bijak itu harus melatih kepemimpinan setiap hari. Gitu. Jangan mau kalah sama copet. Gitu. Copet itu melatih dirinya setiap hari. Kalau kita lihat di film itu, bagaimana dia bisa ngambil dompet itu nggak kerasa itu yang punya maksret gitu ya. Itu dilatih Bapak Ibu. Nggak serta-merta. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru betul-betul bisa. Piawai. Ya. Maka kalau untuk menjadi copet saja harus latihan, apakah lagi untuk menjadi seorang pemimpin? Pemimpin untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita. Karena di saat kita sudah menjadi pemimpin yang baik, ya, bagaikan di jalan raya Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi sopir yang baik terhadap kendaraan yang kita bawa, maka semuanya aman. Kita aman, bawaan kita aman, keluarga kita aman, orang di jalan raya aman, itu. Karena kita sudah memimpin, ya, diri kita dengan baik. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, ya, akan tapi lomba lari jarak jauh. Maka jaga stamina. Bagaimana cara menjaga stamina? Itu salah satunya adalah andalkan Tuhan. Jangan seperti minuman bersoda yang kemudian, iya begitulah. Kita lihat banyak sekali dari kita semangatnya itu kalau disemangati, kalau berhenti yang menyemangati, ya kembali tidak semangat. Maka motivator-motivator yang ada di televisi, di YouTube, dimanapun saat ini, itu tidak mampu mengangkat harkat dan martabat, tidak mampu mengangkat derajat serta perekonomian karena hanya sekedar motivasi. Tapi kita beda. Teman-teman yang hadir setiap pagi, ini bukan hanya sekedar motivator, tapi juga pelaku dari bisnis yang sedang kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, yang perlu dan penting kita pahami, saat ini kita sedang membangun bisnis. Mohon dibedakan antara membangun bisnis dan menjalankan bisnis. Membangun itu butuh merintis, Bapak Ibu. Membangun gedung misalkan, membangun rumah perlu fondasi. Fondasinya kita juga harus kuat. Kita harus tahu takarannya, kita harus tahu ukuran besi-besinya. Harus paham betul. Karena bangunan yang dibangun dengan fondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang kokoh. Gitu? Bedakan antara membangun bisnis, ya, dan menjalankan bisnis. Kita bukan sedang berdagang, kita sedang membangun kerajaan bisnis. Dan ini butuh effort yang luar biasa. Membangun bisnis, di mana bisnis ini sekarang kita bangun dan akan kita tinggalkan untuk generasi kita selanjutnya. Berapa keturunan? Sak lawase. Kalau orang bilang hanya 7 keturunan, kita akan bisa lebih daripada itu. Karena bangunan yang saat ini sedang kita bangun, ini Masya Allah. Kalau Bapak Ibu semua mencoba untuk memahami sistem kita dengan baik, maka Bapak Ibu semua akan sangat-sangat enggan untuk beranjak dari meja untuk melakukan cross-check terhadap sistem kita. Sistem kita Bapak Ibu dibangun sebagai mercusuar peradaban. Tidak hanya untuk keluarga kita, tidak hanya untuk lingkungan kita, lebih daripada itu, ya, untuk bangsa dan negara kita. Jadi bangunan ini, ya, sedang dipersiapkan sedemikian rupa, dan kita semua, ya, ini adalah langkah-langkah awal di dalam mendirikan bangunan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana cara untuk menjaga stamina? Yuk andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yuk, untuk yang Muslim, ya, ayo rapatkan barisan di sop-sop musola kita. Rapatkan barisan di sop-sop masjid-masjid kita. Ramaikan doa-doa kita untuk PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, untuk kita, untuk para leader kita, untuk para admin kita, untuk semua manajemen. Untuk teman-teman yang Kristen, jangan sampai telat ke gereja. Ayo, penuhi gereja-gereja panjenengan. Ya, untuk teman-teman Katolik, Hindu, Buddha, semuanya gerak kita. Kita menengadah kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Yang kita kerjakan saat ini bukan sesuatu yang remeh, Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang kita kerjakan saat ini berhasil, ingat, ada satu entitas yang sangat tidak suka dengan kita. Apa itu? Setan.
Terus toh, sekarang ini Bapak Ibu, setan itu lagi pada nganggur. Sekarang setan itu tidak kerja. Kenapa? Menungsana semua keh koyo setan kabeh. Gitu. Coba jenengan lihat. Banyak manusia sekarang terus malah lebih lebih jahat daripada setan. Gitu. Setan sekarang nganggur, tidak perlu digoda, manusia sudah jadi setan kok sekarang. Tapi bayangkan kalau bangunan ini jadi, ya, kalau bangunan ini jadi, maka semua kesulitan itu akan sirna. Bagaimana sekarang? Satu kesulitan yang ada di tengah-tengah kita itu sebetulnya berkelindan, Bapak Ibu. Contoh, kenapa orang melakukan kejahatan? Karena mereka kurang pendidikan. Kenapa kurang pendidikan? Karena mereka tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Karena tidak punya biaya. Kenapa tidak punya biaya? Karena orang tuanya miskin. Kenapa miskin? Karena tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Ya karena nggak punya duit. Bayangkan, nyuwun ngapunten, mohon maaf, sekarang ini untuk menjadi sesuatu, untuk menimba ilmu di sekolah itu, Allah yarham, mahalnya luar biasa, Bapak Ibu. Betul tidak? Anda merasakan bagaimana anak-anaknya yang pengen jadi dokter, berapa ratus juta bayar? Oh, iya. Anak-anaknya yang kemudian ingin menjadi penegak hukum, berapa ratus juta bayar? Al-fulus yuhyi wa nufus, laisa indal fulus mampus. Oh, sekarang itu semuanya diukur dengan duit. Nggak ada duit modal. Ibaratnya gitu kan. Bayangkan sekarang kita sedang membuat ya satu bangunan di mana mesin pencetak uang, mesin penghasil uang itu akan memberikan kepada kita keleluasaan. Kita akan melihat bagaimana seorang guru, insya Allah ala kulli hal bismillah. Di saat sistem kita ini sudah clear, masyarakat masuk ke dalam sistem kita, kita melihat guru mengajar bukan karena gajinya, tapi guru mengajar karena kecintaannya terhadap ilmu, pengabdian. Dokter merawat pasien bukan karena bayarannya, tapi karena kecintaannya terhadap kemanusiaan, pengabdian. Polisi di pinggir jalan mengatur lalu lintas bukan karena ingin menilang pengendara, tapi karena kecintaannya terhadap ketertiban, pengabdian. Guru ngaji itu betul-betul akan mengajarkan nilai-nilai keluhuran agama bukan karena mengharapkan jabatan, bukan karena mengharapkan bayaran, tapi karena kecintaannya terhadap Tuhan. Ini kalau sistem kita selesai, sistem kita kemudian berdiri tegak, setan yang nggak senang Bapak Ibu. Bukan lagi manusia. Bukan lagi manusia. Kita di manajemen sekarang ini betul-betul lagi persiapan luar biasa. Nyun ngapunten, kalau Bapak Ibu semua itu mungkin dalam sehari semalam 24 jam. Manajemen 25 jam Bapak Ibu sehari semalam itu. Coba lihat, Pak Basri Susanto sebagai Direktur Utama. Sampai jam 2, jam 3 malam. Terus meeting. Ya, persiapan terkait dengan upgrade kita. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Kita di-upgrade lagi kapasitasnya, di-upgrade lagi servernya, di-upgrade lagi kapabilitasnya di dalam Play Store kita. Nah, sekarang sedang diturunkan di Play Store, insya Allah nanti segera naik. Gitu? Itu sedang di-upgrade. Bayangkan Bapak Ibu, di luar sana, yang namanya server, ya, itu ngontrak. Servernya ngontrak. KLPI itu private server. Yang namanya private server, atau server ngontrak, itu sama saja seperti ini. Kalau rumah, gitu, ngontrak rumah, kos-kosan misalkan, maka kamar mandinya berbagi, AC-nya berbagi, lampunya berbagi, itu jalannya pun berbagi. Tapi kalau di luar KLPI, tapi kalau di KLPI Bapak Ibu, server kita private server. Kita punya rumah sendiri, kita punya lahan sendiri, di situ server kita berdiri. Private server. Kita tidak sedang berbicara 100-200 member, 1000-2000 member. Kita tidak sedang berbicara 1-2 juta member. Kita tidak sedang berbicara 280 juta penduduk Indonesia. Tidak. Kita berbicara lebih besar daripada itu. Manajemen sedang mempersiapkan diri untuk itu, Bapak Ibu. Jadi, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Joko kemaki. Jangan kemaki. Apa? Pak Azmi, tahu kemaki? Kemaki itu apa? Bisa menjelaskan enggak kemaki? Mas Fadli, apa kemaki? Mendele, Pak. Bahasa Jawanya mendele. Ya, Joko Wanen. Oh, Joko Wanen.
Jangan seolah-olah iki dadaku, kemudian tidak mau menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan. Ayo, terus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita semua orang-orang yang beragama. Ya, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan itu jangan jadi topeng. Andalkan Tuhan, jangan jadi topeng. Kita tidak perlu pakai topeng untuk kemudian dianggap menjadi orang soleh, padahal tingkah laku kita salah. Ya. Ya. Andalkan Tuhan. Untuk saudara-saudaraku yang non Muslim, ayo. Untuk Muslim, ya penuhi masjid-masjid kita. Lafazkan zikir-zikir kita terbaik. Doakan. Agar apa? Agar goal ini tercipta. Ya, untuk teman-teman yang lain, ayo. Mungkin yang ke gereja ya sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. Ayo, ini waktunya. Balik. Kembali kepada Tuhan. Yuk, kita minta kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, Tuhan itu melihat kita sama seperti kita tuh melihat anak-anak kita. Kita lihat. Anak-anak kita, kalau ada sesuatu yang kemudian diinginkan, itu mendekat, mijiti kaki bapaknya, ya. Kemudian, ya apa namanya? Kita tahulah anak-anak kita itu kalau seandainya ada sesuatu yang kita mau minta, ya. Anak-anak kita itu kalau ada sesuatu yang mau diminta, itu biasanya tuh tingkah lakunya lebih baik. Yang biasanya nggak nyapu lantai, yang biasanya nggak nyuci piring, yang biasanya nggak ngepel, itu biasanya kita lihat deh. Ini ada sesuatu yang mau diminta sama anak-anak ini. Gitu ya? Bayangkan kalau kemudian kita selalu melakukan hal-hal semacam itu, selalu berbuat baik, ya, selalu taat, selalu melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, bahkan sebelum kita minta, itu orang tua kita sudah ngasih. Pak, anakku tuh rajin banget ya. Kayak setiap pagi nyapu, ngepel, segala macam, Masya Allah. Besok kalau ada sepeda terbaru, sepeda listrik terbaru, tak belikan yang terbaik. Kan seperti itu. Loh, Gusti Allah tuh lah melihat kita seperti itu. Hambaku ini Masya Allah loh. Tak kasih berbagai macam ujian. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, kita di sekolah itu biasanya ya kita belajarnya itu terkait dengan masalah biologi, kimia, fisika. Ya, kan? Di sekolah kita belajar terkait dengan itu. Tapi di kehidupan nyata, ternyata ujian kita apa? Masalah ekonomi. Gitu. Kita diajarkan biologi, fisika, kimia, ya, matematika dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan nyata, sekarang ini kita diuji, ya pelajarannya masalah ekonomi. Ekonomi kita sekarang semakin sulit, semakin sempit. Gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, yuk andalkan Tuhan. Doakan goal, doakan, selalu doakan goal, strategi dan tim. Ya, karena tanpa doa, Masya Allah kita selalu sampaikan, usaha tanpa doa itu sombong. Usaha tanpa doa itu sombong. Sekali lagi, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Omong kosong. Kita tahu ada seorang yang bernama Korun. Ya, Korun, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Korun ini adalah orang yang kayanya luar biasa. Kayanya itu naudzubillah setan. Sampai kemudian dia punya kunci-kunci untuk menyimpan hartanya, kuncinya, ya, kunci-kuncinya itu yang membawa itu onta. Ratusan ekor onta membawa kunci-kunci gudang hartanya. Setiap ada orang yang bertanya, Korun, luar biasa kau. Betapa banyak harta yang kau dapatkan dari mana? Oh, ini karena kepintaran saya. Ini karena kehebatan saya dalam bisnis. Ya, tidak ada urusan dengan kebesaran Tuhan. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya, maka Korun ditenggelamkan oleh Tuhan. Korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh hartanya, emas permata 16 dibakar bumi. Ya, dengan gempa bumi yang maha dahsyat. Maka sekarang kalau kita nemu harta di bawah tanah, itu kita sebut sebagai harta Korun. Ya, hartanya Korun. Ya. Iya. Itu satu hartanya Korun yang tertinggal, Bapak Ibu. Karena apa? Dia menganggap bahwa apa yang dia dapatkan itu karena kepintarannya, karena kepiawaiannya. Ya. Sombong. Hati-hati dengan sombong. Doakan leader. Siapa leader kita? Leader kita adalah orang-orang yang kemudian menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, untuk jadi leader, tunjuki jalan yang lurus. Gitu? Bukan justru malah jadi leader banyak akal bulus. Sekarang banyak leader-leader itu lucu-lucu. Gitu?
sudah ngajak saudaranya masuk ke air, begitu saudaranya masuk ke air, ya baru sebulan 2 bulan ternyata malah kemudian ditawarkan bisnis-bisnis yang lain, ya dengan alasan air itu kan lama Pak, ya siapa bilang air itu lama? Jadi kan mau dapat uang berapa sehari itu bisa di air itu. Anda pengen dapat uang 70.000, ya ya betul-betul kencang Anda memahami terkait dengan sistem air, sampaikan kepada saudara Anda closing dari Lampung sampai Jakarta 70.000 bisa Anda ambil. Pengen 140, closing 2, pengen 210, closing 3. Dan ingat, ya itu bisa kita ambil saat ini dan tahun depan tanpa kita kerjakan turun lagi. Karena apa? Sistem auto renewal yang dimiliki oleh KLPI. Ya, maka pahami sistem ini. Kita itu bisa harian Bapak Ibu. Di sini nggak nunggu tahunan, nggak nunggu bulanan, bisa harian. Doakan leader, ya leader-leader kita, ya para ortu kita, para kane kita, yuk kita doakan. Mereka adalah garda terdepan dalam melakukan perubahan saat ini. Percaya perusahaan, ini sangat penting. Ya, bagaimana Anda bisa melakukan bisnis ini dengan all out kalau masih ada sedikit, ya masalah dalam hal kepercayaan kita ke perusahaan. Jangan-jangan tidak Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa kok saya itu mau kemudian dicalonkan menjadi wakil direktur? Karena saya tidak mau ada di luar. Saya ingin ada di dalam dan saya ingin memastikan bahwa sistem ini kuat. Saya ingin memastikan bahwa sistem ini tangguh. Gitu. Jadi betul-betul geraknya kita berdasarkan pemahaman yang kokoh. Gitu. Percaya sistem, ya, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan persisten. Komitmen dan persisten itu seperti jam tangan itu. Jam tangan kita itu jarang sekali kita lirik. Jarang sekali kita lihat. Tapi dia tetap berjalan Bapak Ibu. Kita lihat. Gitu? Seperti jam tangan, seperti jam dinding, sama, ya. Nempel. Nempelnya kepada siapa? Kepada perusahaan, nempel kepada Tuhan. Ayo, kita tempel, ya. Kita tempel terus keinginan apa sih yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita? Masya Allah, kalau kita pahami sistem ini, ya, semakin lama kita semakin cinta. Kenapa? Karena sistem ini ternyata ada sesuatu yang memang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, malas, letih, lesu, lelah, ya, itu hilang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Maha Besar. Kita selama ini tidak mengerjakan air, toh kita bekerja lebih keras dengan pekerjaan kita yang lain, toh, dan itu tidak berhasil, Bapak. Banyak yang belum berhasil. Ya, ada teman-teman yang kemudian bekerja lebih keras, lebih giat, ya, tapi juga belum mendapatkan keberhasilan yang paripurna. Maka yuk kita pahami betul sistem kita agar menjadikan langkah-langkah kita itu tidak ada lagi kegalauan. Terus nggak usah galau-galau. Kita bukan ABG kok ya. Saya sekarang usia 43 tahun. Ya, di usia 43 tahun saya punya target 45 tahun saya harus pensiun. Wah, gitu. Sekarang panjenengan semua itu sedang melangkah ke sana, Bapak Ibu. Ya. Panjenengan semua sedang melangkah ke sana. Bagaimana caranya supaya kita bisa pensiun gotong royong? Bahasanya Pak Ginarto itu apa wingi ya? Apa sih wingi bahasanya? Beliau punya pantun bagus itu, ya. Jadi Bapak Ibu semua, yuk. Naik pakai peci nggak pakai sendal, Pak. Oh, pakai peci, pakai sendal. Terus? Kalau pengen banyak rezeki ya banyakin referral. Gitu ya. Pakai peci nggak pakai sendal. Ya pengen banyak rezeki, yuk banyakin referral, ya kan? Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus ya. Baik Bapak Ibu semua yang berbahagia, ya. Jadi konsistensi, persisten itu penting. Ya. Di saat kita mencintai, kita punya bisnis, ya. Maka yang namanya kita mencintai, kita tidak lagi untuk mencari sesuatu yang lain, ya. Kita betul-betul fokus dan fokus. Ya, ini tanggal 6. Saya akan bacakan, anakku, barangkali kau pernah berjanji kepada seorang untuk menanggung hutangnya, dan boleh jadi kau telah terjerat oleh kata-katamu, dan kau terjebak oleh janjimu sendiri. Kalau benar begitu anakku, engkau sudah berada dalam kekuasaan orang itu, tetapi inilah caranya kau dapat lolos. Cepatlah pergi pada orang itu, mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan engkau. Jangan pergi tidur dahulu dan jangan beristirahat. Lepaskanlah dirimu dari perangkap itu seperti burung atau kijang melepaskan diri dari pemburu.
Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Orang yang malas harus belajar dari bagaimana cara hidup semut. Bayangkan, kita manusia yang luar biasa, mulia, luar biasa, tinggi, gagah perkasa. Ini di buku bijak kita cuma dibandingkan dengan semut loh. Gak tersinggung tak kita? Ya, apa enggak tersinggung kita? Semut. Kita lihat, ya, kita lihat. Kenapa kok kemudian di dalam Al-Quran bahkan semut itu memiliki posisi tersendiri, ya. Semut memiliki posisi tersendiri. Bagaimana seekor semut, ya? Kita lihat semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tapi selama musim, ya, menuai mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Ya. Ini kita lihat semut itu. Jadi semut itu ndergil. Wong Jawa bilang itu kalau ndergil ngemil. Ya, selama kita itu bergerak, ya, selama kita berusaha pasti ada hasil. Ya. Bahwa kemudian tidak ada hasil berupa materi, tapi ada hasil yang berupa pengalaman. Gitu. Maka bergerak. Ya, maka untuk orang-orang kaum rebahan kalau bahasa anak sekarang kita, ya, kaum rebahan itu adalah kaum yang suka rebahan, kemudian berpikir bagaimana jikalau andai kata bila mana. Nah, itu ya, berandai-andai saja. Nah, kaum rebahan sekarang itu banyak justru dihampiri oleh setan-setan gentayangan yang namanya judi online, ya kan? Dapat duit 100-200 ribu buat depo. Terus habis depo kemudian berharap jadi 1 juta 2 juta dimainkan amblas, akhirnya pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online, ya. Nah, kalau sudah pinjaman online, embat KTP emaknya, embat KTP istrinya, embat KTP kanan kiri, enggak juga bisa kemudian menang judolnya, bunuh diri. Kucil kalau memang kadang-kadang usaha ini. Ya, itu Masya Allah, itu banyak kasus yang terjadi saat ini. Yuk, ya, kita sudah disepadankan dengan semut. Kita lihat semut itu luar biasa. Ya. Kalau panjenengan pernah melihat di YouTube itu semut itu mampu membuat kerajaan yang sangat unik dan sangat indah. Ya, padahal hanya seekor semut. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tapi selama musim, ya, selama musim menuai mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Dan nanti setelah ini coba pahami semut. Panjenengan lihat semut ya. Teman-teman coba lihat semut. Semut itu luar biasa rukunnya, teman-teman. Semut itu kalau ketemu pasti cipika-cipiki dia. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Semut ketemu set gitu ya. Cipika-cipiki dia. Der gitu ya. Jalan lagi, kerja lagi. Akur gitu. Coba lihat, perhatikan semut. Ya. Itu kalau kita lihat pakai apa namanya kaca pembesar, sepertinya semut itu begitu ketemu begini, mangkat gitu. Ya, perhatikan semut. Saya setelah membaca buku bijak, saya jalan di samping, saya perhatikan semut kerangkang loh Kang Heri. Oh iya, semut ini rukun gitu ya. Plek, mangkat gitu ya. Itu semut, perhatikan semut. Ya, rukun mereka ya. Kemudian ditanyakan di sini, Kak, sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapan Kak ia mau bangun? Ia tidak berpangku tangan untuk beristirahat dan yang berkata, aduh, katanya ya, aku tidur sebentar, aku ngantuk. Nah ini kerjaan. Hati-hati dengan sifat menunda, Bapak Ibu. Ya, hati-hati dengan sifat menunda. Aduh, saya kapok. Saya pernah pada waktu mimpin Zoom sebelum Pak Ajinarto, ya, jadi saya yang memimpin Zoom setiap pagi, Bapak Ibu. Itu gara-garanya gini. Kalau tidak salah saya pas di Jogja loh itu. Jadi, aduh, capek gitu badannya. Begitu habis sholat subuh, saya tiduran di kursi. Ya, tempat Bunur di Jogja. Saya tiduran di kursi gitu. Nah, bentar lagi ya gitu. Begitu saya bangun, Bapak Ibu, itu jam 6. Saya tidur itu setengah 6. Itu karena saya menunda. Harusnya saya jalan pagi gitu ya. Nah, karena saya menunda, saya telat. Waktu itu telat 2 menit. Itu rasanya tidak nyaman banget. Telat 2 menit nggak nyaman sekali. Karena memang kita biasa in time. Ya. Nah, saya awalnya juga bukan orang yang in time. Saya awalnya itu orang yang sangat Indonesia. Jam saya itu pakai jam karet. Gitu. Kalau saya janji jam 1, berarti jam 2 itu saya datang. Gitu. Kalau saya janji jam 2, maka jam 3 saya datang. Ya, itu dulu sebelum saya menjadi member di PT Kreasi Pemimpinan Indonesia. Tapi setelah saya menjadi member di KLPI, saya diajarkan apa itu in time, apa itu on time.
In time, kita jadi jam 6. Jam 6 kurang 5 menit saya datang. Kita datang. Tadi saya lihat, Masya Allah, ya. Begitu saya masuk Zoom tadi, pukul 5:47, itu masih kurang 13 menit lagi sudah ada Pak Wayan, ada Pak Azmi, ya. Ya, ada teman-teman yang lain. Keren. Nah, itu namanya in time. Gitu. In time, Bapak Ibu. Itu keren. Yuk kita biasakan in time. Dan kita, ya teman-teman Muslim sudah diajarkan bagaimana caranya in time. Di saat Allah sudah memanggil, berangkat. Allahu Akbar, berangkat. Loh, Gusti Allah manggil itu loh. Gusti Allah itu maha di atas maha. Kadang-kadang kita yang gumun saya sendiri, ya kan? Masya Allah, saya sendiri. Kadang-kadang masih ndablek. Loh, kita ada suara HP berdering, itu coba kita lihat. HP kita berdering, itu langsung kita ambil, kita angkat. Betul nggak? Padahal yang telepon itu ternyata apa? Pinjol. Aduh, katanya. Iya. Oh yang telepon katanya gitu. Atau kita biasa saja. Tapi Masya Allah, ya. Kalau sudah memanggil, kita masih santai. Ada beberapa hal yang kemudian kita harus perhatikan. Kalau lagi makan, lanjutkan makanmu. Jangan sampai sholat mikir makan. Ya, lebih baik makan mikirin sholat. Selesaikan makannya. Gitu. Setelah itu berangkat. Tapi kalau pas lagi tidak melakukan aktivitas yang urgen, gitu, maka yontan, ya, penuhi panggilannya. Gitu. Kemudian kita lihat, ya, orang yang suka menunda itu sangat bahaya, Bapak. Bayangkan, bahaya. Mungkin ada teman-teman pernah bagaimana rasanya ketinggalan pesawat. Saya pernah ketinggalan itu dari Jakarta penerbangan ke Medan. Waduh, Masya Allah, Bu, itu rasanya getunnya itu, nyesalnya itu sampai sekarang. Kenapa? Karena tiket pesawat dari Jakarta ke Medan itu waktu itu harganya 1,7 juta, Bapak Ibu. Hanya gara-gara lelet, hanya gara-gara menunda. Begitu habis makan, nah kemudian masih jam berapa? Aduh, pesawat kan nanti kan pukul 1. Gitu. Oh enggak, waktu itu saya ketinggalan pesawat di pagi hari kok ya. Pesawat pukul 7 kalau enggak salah, Garuda ya. Pukul berapa ya? Pokoknya pagi. Waduh, itu beneran, Bu. Begitu kita pesan Grabnya lama, kepundal-pundal dan ketinggalan pesawat. Itu nyesalnya sampai sekarang. Gitu? Karena apa? Di 1,7 itu. Hilang gitu saja. Waduh, Masya Allah ya. Sangat tidak nyaman dan sangat tidak baik. Sifat menunda. Ya. Pokoknya kalau kita sudah berpikir, sebentar lagi, kita langsung bangun. Bangun dari tempat tidur kita, bangun dari tempat duduk kita, katakan pada diri kita, diri, ya, malas itu ada tempatnya. Malas boleh, tapi nanti kalau mau tidur. Malas boleh, tapi nanti kalau jamnya. Kalau sekarang kamu harus kerja, ayo. Nah gitu, berdiri, kerja kita. Jangan suka menunda, apapun itu. Kemudian kita lihat, tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Aduh, Masya Allah ya, ini sudahlah memang orang yang tidak memiliki apa-apa, kemudian pemalas, itu cukup banget ini ya. Dan nanti kubur orang-orang seperti ini ya. Orang jahat ya, dan kurang ajar, ia suka berbohong di mana-mana, ia bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu. Gitu. Jangan pernah untuk bercita-cita menjadi pendusta. Jangan pernah bercita-cita untuk menjadi orang yang ya suka berdusta. Kepada siapa? Ya kepada diri kita sendiri, ya kepada keluarga, istri, dan lain sebagainya. Karena satu dusta itu akan kita tutupi dengan 10 dusta berikutnya, Bapak Ibu. Satu dusta akan kita tutupi dengan bahkan ratusan dusta berikutnya. Yakinlah. Mas dari mana? Dari warung. Padahal kita tidak dari warung. Kita dari nongkrong dengan teman. Itu sudah satu dusta. Misalnya yang kecil-kecil. Mas dari mana? Dari warung. Warung siapa? Warungnya si Anu. Beli apa? Beli ini. Itu sudah dusta kedua, dusta ketiga, dusta keempat. Gitu? Nah itu. Dan sangat tidak nyaman menyembunyikan dusta. Ya Sayyidina Ali pernah berkata, apa itu dusta? Wahai Sayyidina Ali, dusta itu adalah segala sesuatu yang kamu simpan dan kalau diketahui orang lain kamu tidak nyaman. Itulah dusta. Ya, hati-hati bapak-bapak, handphone di paspor macam-macam. Saya pernah ngelihat saya punya teman itu
password di handphonenya itu double 3 Bapak Ibu. Ada pakai fingerprint, ya, pakai jempolnya, ada yang pakai wajahnya, kemudian ada yang pakai apa namanya itu? Apa itu? Yang set itu. Saya bilang, kenapa handphonemu di anu 3 Mas? Biasa, kata dia gitu. Biasa katanya. Supaya Pak, supaya nggak dibuka sama istri di rumah. Nah, berarti ada sesuatu di dalamnya, gitu. Masya Allah. Lo nek bojoku, HP ku rada susah dibuka, banting, rampung. Kan gitu. Itu bener Bu. Banyak sekali itu. Kalau dibuat pinnya itu. Udah. Yuk berhenti, stop. Wes, gak usah nakal-nakalan. Gitu. Gaplek campur kerikil, ojo saya tuwek saya metakil ya. Ayo, wes perbaiki, wes gak usah nakal-nakalan, wes. Ya, gak usah nakal-nakalan. Saya zaman wes zaman edan. Ya, zaman sekarang itu zaman yang betul-betul mengharuskan kita kembali kepada naluri kita. Karena zaman sekarang sudah zaman yang seperti ini, kalau kita semakin jauh dengan Tuhan, maka yakinlah akan semakin jauh ya kita melangkah dan semakin jauh kita terjerembab. Ya, orang jahat dan kurang ajar berbohong di mana-mana. Jangan jadi pendusta. Kita betul-betul sedang berusaha belajar untuk jadi orang-orang yang amanah. Pikirannya yang busuk, penuh dengan rencana jahat dan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan menimpa dirinya dengan tiba-tiba dan ia hancur sama sekali. Bayangkan orang yang bohong, orang yang suka berdusta, itu sebetulnya dia sedang diberikan oleh Tuhan itu daya ingat yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita berdusta, hari ini kita berdusta, maka selamanya kita harus mengingat. Bayangkan kalau nggak ingat, ya begitu ketemu orang lain kita ngomongnya beda. Itu bahaya. Jadi orang yang suka dusta itu sebetulnya orang yang IQ-nya lebih tinggi daripada orang rata-rata, Bapak Ibu. Lebih pintar dia. Dan dia akan selalu ingat itu. Dia pertama ngomong seperti ini, besok ngomong seperti ini, besoknya harus ngomong seperti ini lagi. Gitu. Wah, itu capek sekali. Capek. Itu yang kami sebut sebagai topeng. Ya, wes, capek itu ya. Karena kalau dia tidak selalu menutupi kedustaannya, ya dia bisa hancur. Gitu. Bisa hancur dia. Gitu. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tidak dapat dibiarkannya. Sikap sombong. Hati-hati dengan sombong. Bahkan sombong itu seperti api yang membakar kayu bakar, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, mulut yang suka berbohong. Ya, tangan yang membunuh orang yang tak bersalah. Membunuh orang tak bersalah bukan kemudian membunuh nyawanya, mengambil nyawanya tidak. Tapi kita lihat, memfitnah, membuli, ya, mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan, itu sama saja membunuh orang tersebut dalam pikiran kita. Hati-hati. Hati-hati, ya. Bahkan kita lihat fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau membunuh karuan, langsung masuk ke dalam kuburan. Gitu? Kalau fitnah, bahkan banyak sekali kita lihat orang-orang yang difitnah, ya, masuk kemudian ke bui tanpa sesuatu yang mereka kerjakan. Sangat bahaya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-terusan berdusta, dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Hati-hati. Anakku, lakukan apa yang diperintahkan ayahmu dan jangan lupakan nasihat-nasihat ibumu. Ingat, sebaik seorang anak adalah yang memahami dan kemudian sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan orang tuanya. Walaupun itu salah, nggak usah bantah. Cukup nggih sedika dawuh, simpan baik-baik. Gitu. Jangan kerjakan kalau itu salah. Tapi cukup disimpan saja. Karena kita nanti akan membuka lembaran-lembaran baru sebagai seorang tua. Dan kita akan melihat bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan, menjaga engkau pada waktu malam, dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun. Kita lihat dulu orang-orang Jawa itu, orang-orang tua, itu kalau ngomong itu pasti pakai istilah orailo. Ojo mangan ngarep lawang le ora ilo, gitu. Oh, itu kadang-kadang kita praktekkan. Loh, kita makan di depan pintu, gitu. Nasi memang tinggal sepiring-sepiringnya, kita mau makan di depan pintu. Lah, kakang lewat, ketumbur piringnya, tumpah, cocok. Gara-gara makan di depan pintu. Aduh. Gitu. Jadi segala sesuatu maghrib, ya, maghrib ojo metu maghrib le ora ilo. Kenapa? Karena maghrib itu wayahnya ngaji. Gitu. Ojo apa nek dolan ojo balik isuk le, begadangan yo ora ilo. Gitu. Kenapa kalau ditanya?
Apa mbak ora ilok? Ya ora ilok, ya ora ilok. Lah kok ora ilok ya apa? Lo ciri mbahmu ngono kok ya wis kan gitu. Ya sudah. Ora patut. Yang luar biasa ya. Ora ilok gitu. Kemudian petunjuk-petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang tenang, lampu yang terang. Teguran mereka menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, di saat kita ditegur oleh siapapun, ditegur dengan cara apapun, ya kita harus betul-betul memahami bahwa teguran tersebut adalah salah satu bentuk cintanya Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang kita ditegur dengan cara yang tidak baik, tapi tetap ambil positifnya. Orang menegur kita itu dikarenakan dia cinta, dia perhatian kepada kita. Bayangkan kalau kita melakukan apapun, kemudian tidak ada yang menegur kita, di lost kayak gitu saja, itu malah tidak nyaman. Gitu? Malah tidak nyaman. Maka di saat ada saudara, ada tetangga, ya, contoh misalkan kita punya teman-teman di grup gitu ya, yang menegur kita dan lain sebagainya, ambil sisi positifnya bahwa itu adalah satu kebaikan. Berarti dia perhatian dengan kita. Ya, dia perhatian dengan kita. Kemudian dengan demikian engkau dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal dan dari rayuan-rayuan berbisa istri orang. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati di grup, hati-hati di grup, hati-hati di grup. Kita di grup, ya itu ada laki-laki, ada wanita, ada gadis, ada janda, ada juga yang kemudian rambutnya pirang, bertato kupu-kupu. Wah, hati-hati ya. Hati-hati Pak Heri, ya hati-hati bapak-bapak semua di grup, hati-hati. Jangan kemudian apa bahasanya Pak Basri? Follow me, nanti following love, gitu ya. Hati-hati, ya hati-hati. Ya. Dalam hal bertutur sapa, bertegur sapa, itu hati-hati, ya. Jangan sampai kita kebablasan, ya. Di sana ada istri orang, ada anak orang, ya. Itu harus kita jaga marwahnya, harus kita jaga kehormatannya, karena itu adalah keluarga kita. Kalau dia lebih tua dari kita, anggap ya sebagai ibu atau kemudian kakak kita. Kalau dia lebih muda dari kita, anggap adik kita. Kalau lebih muda, anggap anak kita. Gitu. Harus kita jaga marwahnya, harus kita jaga harga dirinya. Di saat kita menjaga harga dirinya, berarti kita sedang menjaga harga diri kita. Ya, kita akan dihargai. Hati-hati. Ya. Pelacur dapat disewa seharga makanan sepiring, tapi berzina dengan istri orang harus dibayar dengan nyawa. Sudah banyak kita lihat bagaimana di media sosial, naudzubillahi summa naudzubillah, ya. Pergaulan kita saat ini sudah sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu, hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Dapatkah orang memangku api tanpa terbakar bajunya? Ya, dapatkah orang menginjak bara api tanpa terbakar kakinya? Itu sama bahayanya dengan menggauli istri orang. Siapa melakukannya tak akan luput dari hukuman. Hukuman yang paling fatal adalah hukuman dari nurani kita. Seburuk dan sebejat apapun kita, nurani kita pasti berontak di saat kita melakukan kesalahan, dan itu akan menghantui kita setiap saat. Kalau orang mencuri makanan, sekalipun karena lapar, ia akan dihina. Dan jika ia tertangkap, harus membayar kembali 7 kali lipat. Untuk itu ia harus kehilangan semua harta miliknya. Tetapi bagaimana dengan orang laki-laki? Tetapi bagaimana kan dengan seorang laki-laki yang berzina, yang merusak dirinya sendiri, bodoh sekali dia. Ya, kita lihat. Dulu ada kasus salah satu orang yang akan dicalonkan menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Masih ingat kasusnya Maria Eva? Ada yang masih ingat? Pak Mansur, masih ingat kasusnya Maria Eva? Masih ingat enggak? Nyimpan videonya enggak? Duh, nyimpan videonya sambil. Ya. Maria Eva. Itu. Iya, Maria betul. Eva Yahya Zaini. Nah, masih nyimpan videonya enggak, Mas? Wah, hilang wis bangun. Orang tak simpen lah. Rapena. Nah itu loh, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Itu betul-betul ya, banyak sekali kita lihat ada seorang yang bernama Bill Clinton. Bill Clinton itu nyungsruk sampai mau di impeachment ya. Itu oleh Badan Kehormatan Amerika Serikat itu gara-gara dia apa jenenge? Ya jahil gitu ya, sama Monica Lewinsky. Ya, Monica Lewinsky itu adalah sekretaris di Gedung Putih. Itu loh,
Bill Clinton loh, namanya wong lanang gitu. Delok Monica mungkin gua kios Wonge cepet ireng, wonge ireng. lewat ya. Nah, lama-lama tuh. Pertama, ya cuma jabat tangan ya. Yang kedua, tubit kecil ya. Yang ketiga, ya neplok bokong. Yang keempat pas mau diteplok bokongnya malah terus balik ke depan. Ayo gitu ya, jadi gitu. Nah setelah itu final Bapak Ibu. Monica Lewinsky itu bisa menurunkan Bill Clinton. Bagaimana kemudian seorang banyak sekali ya kalau kita mau sebutkan. Ya, di Indonesia itu pernah viral antara Kedi, tahu Kedi ya? Kedi itu pelayan yang ada di golf dengan Pak Antasari Azhar, ya. Wah, itu Pak KPK yang disegani oleh seluruh lembaga, Bapak Ibu. Tunduk dan patuh dengan tato kupu-kupu yang ada di bokongnya itu. Nah, beres, repot. Hati-hati dengan wanita. Di kelemahan wanita ada kekuatan yang maha dahsyat yang bisa merubah dunia atau justru menghancurkannya. Warubatul bait. Maka wanita adalah manajer yang luar biasa. Hati-hati ya. Ini luar biasa ya. Jadi ada seorang laki-laki yang nyimpan duit karena kemudian istrinya itu sangat primpen gitu ya. Laki-laki nyimpan duit itu duitnya ditaruh di satu tempat. Ya, setiap gajian disisihkan uangnya di tempat itu. Kemudian istrinya itu sangat piawai ini. Begitu istrinya bersih-bersih, ketemu duit simpanan suaminya ini. Wah, ketemu. Wah, kata istrinya, wah alhamdulillah saya nemu duit. Kemudian tanya, Mas, saya nemu duit. Ini uang apa? Kata istrinya. Gitu. Suaminya jawab, uang sial. Loh, kok uang sial? Ayo uang sial, tak simpen di situ kok ya masih ketemu, kan gitu ya. Udah disimpan di bawah gentong beras di bawah, itu masih ketemu sama perempuannya. Masya Allah Bapak Ibu, perempuan memang sangat primpen ya. Sangat primpen. Yuk hati-hati. Hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam tutur sapa, hati-hati dalam menyikapi segala sesuatunya, karena di situ kita sedang diuji. Kalau orang mencuri makanan, ya, tetapi bagaimanakah dengan orang laki-laki yang berzina, yang merusak dirinya sendiri, ya, bodoh sekali dia. Ia akan disiksa dan dicemooh, namanya akan menjadi cemar untuk selama-lamanya. Ya, masyarakat punya satu hukum yang hukum tersebut tidak tertulis tapi akan diingat oleh masyarakat. Satu kali orang tercoreng di dahi, selamanya akan diingat. Hati-hati Bapak Ibu. Untuk yang wanita juga sama ya. Ini pisau bermata dua. Ya, ia tak bisa dibujuk dengan uang. Hadiah sebanyak apapun tak bisa meredakan kemarahannya. Ya, kalau seandainya ada seorang suami kemudian wanitanya itu berselingkuh, atau seorang istri yang laki-lakinya itu atau suaminya berselingkuh, wajar kalau kemudian itu cemburu, dan memang harus cemburu. Ya, memang harus cemburu. Maka satu hal yang kita bisa dapat dari buku bijak ini, rangkumannya adalah, yuk Bapak Ibu semuanya, kita harus lebih berhati-hati dan harus lebih bijak dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Karena apa? Karena yang tidak suka dengan aktivitas yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang saat ini sedang kita tata adalah lawan kita abadi, yakni setan. Ya, terus berbuat baik, jaga semangatnya, agar apa? Agar setiap hal yang kita lakukan saat ini menjadi batu loncatan untuk anak keturunan kita menjadi dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu semua, ya, ini pembacaan buku bijak kita di pagi hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk doa, saya lihat di situ ada Kang Mas Muhammad Sohib ya, dari Bekasi, Pak Sohib ya, Pak Sohib, mana tadi? Saya lihat, barakallah, Alhamdulillah, Bapak dari Bekasi ya, masih ke-mute? Masih ke-mute? Ya. Nah, masih ke-mute. Buka, Pak. Mic-nya masih ke-mute. Oke. Mohon izin untuk Pak Muhammad Sohib untuk memimpin doa di pagi hari ini. Bisa? Ada Pak Denny itu. Ada lagi Pak Denny. Masya Allah, lagi di motor beliau tuh. Ini mentor saya dari Lampung nih. Pak Sohib, mic-nya masih kemut. Mic-nya masih ke-mute.
Mas Soeb? Oke, bisa buka mic-nya? Mic-nya itu Pak, mic yang gambar mic sebelah kiri. Nah itu klik Pak, diklik. Pencet. Nah, terpencet. Nah. Pak, jangan pencet, dia gitu Pak. Kemarin bisa Pak Haji. Nah, iki lali. Oke. Oh ya. Barakallah. Akhirnya ketemu juga. Tepuk tangan. Sudah ketemu mic-nya ya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhil karim ajim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini kami berkumpul, jom diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat rohani, sehat jasmani. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepada para pemimpin kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah untuk memberikan kesehatan dan kemakmuran dan panjang umur dan banyak rezeki. Ya Allah, Amin. terimalah permohonan dan doa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin 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 ya rabbal Rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih kepada ayahanda kami Haji Muhammad Sohib yang dari Bekasi. Insyaallah nanti kita segera bertemu Pak ya. Ala kulli hal bismillah ya. Ini dalam beberapa hari ini saya sedang membuat jadwal untuk bisa datang ke sana insyaallah. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan selalu membersamai ya, kegiatan di pagi hari, sore hari maupun malam hari. Ya, kami haturkan ya untuk Momli, untuk Pak Asmen ya, Pak Mansur yang ada di Jayapura selalu semangat di sana. Karena saudara-saudara kita itu yang paling jauh itu yang di Jayapura. Kita doakan Bismillah ya dalam setiap ibadah kita untuk saudara-saudara kita di Papua untuk terus kuat menginformasikan terkait dengan keberadaan PT KLPI menjadi garda terdepan di bagian timur PT KLPI. Bismillah ya, Momli Allah ya, sehat selalu. Baik, terima kasih. Saya berikan kembali kepada host kita Pak Haji Sunarto. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, Zoom pagi ini sudah usai hingga doa. Monggo kita sama-sama doa dalam hati. Mudah-mudahan semua yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari saya ucapkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Waalaikumsalam. Salam 5 pilar. Alhamdulillah. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Semangat Ibu, jangan kasih kendor. Pagi selamat.